Halo guys, kembali lagi di channel Zambroni, channel yang membahas tentang dunia tanaman hias. Kali ini saya akan sharing tentang apa, yaitu cara menanam tanaman cemara perak. Nah, seperti teman-teman lihat, ini adalah bibit tanaman dari tanaman cemara perak ya. Kenapa saya lebih memilih tanaman cemara perak ini daripada tanaman cemara udang dan cemara yang lainnya misalkan? Ya, karena keindahannya ya. Seperti teman-teman lihat, ini dari warnanya aja saya udah tertarik. Ini seperti warna tanaman yang berada di kutub utara. Wah, kutub utara ya. Jadi warna daunnya itu tidak seperti pohon cemara pada umumnya, yaitu warnanya hijau keperak-perakan. Teman-teman bisa lihat nih. Nanti saya angkat ya, saya zoom. Indah bukan? Jadi warnanya itu hijau keperak-perakan, makanya disebut sebagai tanaman cemara perak. Nah, ini masih kecil ya. Nanti kalau kita terus merawatnya, ini bisa besar dan warnanya sungguh indah sekali tentunya ya. Karena semakin besar maka semakin kita melihatnya dari kejauhan itu udah kelihatan warnanya hijau keperak-perakan. Wah, pasti bagus sekali nanti ya. Nah, tentu ini juga memerlukan teknik yang tidak mudah, atau tentunya kita harus merawatnya ekstra agar tanaman ini bisa subur dan awet sampai bertahun-tahun. Karena tanaman cemara ini terkenal tanaman sebagai tanaman yang tahunan ya. Jadi tidak gampang mati, tapi juga tidak mudah untuk menanganinya karena banyak kadang suka terserang penyakit jamur seperti biasanya dahannya pada mengering dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung ya ke cara penanamannya aja. Oke. Untuk mendapatkan tanaman cemara perak ini agar bisa tumbuh subur dan awet sampai bertahun-tahun, tentunya juga butuh ekstra perawatan ya. Nanti saya akan kasih tahu caranya. Cara tips perawatannya, karena untuk perawatan dari tanaman cemara perak ini kadang juga ada serangan-serangan penyakit jamur yang tentunya kita tidak boleh menyepelekan, nanti tanamannya akan cepat mati. Nah, sekarang kita mulai pindah tanam dulu ya. Ini adalah media tanam bawaan dari tukang tanaman yang saya beli, yaitu media tanamnya menggunakan apa? Ini adalah sekam mentah atau gabah padi yang mentah ya. Ini media tanam bawaan dari tukang tanamannya. Seperti biasa kita harus mengurangi atau mengganti ke media tanam yang baru. Kenapa saya harus meninggalkan media tanam sekam mentah ini? Karena sekam mentah ini untuk jangka panjang ini tidak baik karena akan mengalami pembusukan nantinya. Dan di saat mengalami pembusukan inilah nanti biasanya tanaman yang ada di dalamnya akan terserang juga dengan penyakit jamur seperti bisa busuk akar, busuk batang, dan lain sebagainya. Untuk itu, untuk pencegahannya kita harus menguranginya. Kenapa menguranginya? Karena biasanya akarnya udah menyatu dengan media tanam bawaan. Daripada nanti putus, mendingan kita jaga atau cukup menguranginya aja ke media tanam yang baru ya. Nah, ini media tanam yang barunya. Ini dia udah saya siapkan, warnanya hitam. Ini adalah campuran dari sekam bakar, jadi bukan sekam mentah seperti ini ya. Karena kalau udah dibakar itu udah mengalami sterilisasi, jadi tidak akan mengalami pembusukan lagi. Jadi sekam mentah lalu dicampur dengan kotoran kambing atau kotoran sapi yang udah difermentasi, lalu juga ada tanah dan kompos. Ini semuanya 4 jadi 1 ya, 4 bahan menjadi 1. Tapi kalau tidak mau ribet seperti biasa, beli aja media tanamnya di tukang tanaman atau di toko online saya bisa dipesan. Ini sangat subur, maka dari itu kita menggunakan media tanam ini ya. Nah, awalnya seperti biasa kita bikin lubang di tengahnya seperti ini. Ini nanti buat
tempat menaruh akarnya ya. Jadi kita buat lubang seperti ini. Oke, sekarang kita melakukan pemindahan mulai. Nah, sekarang kita sobek ya. Ini polybagnya kita sobek pelan-pelan. Nah, itu mulai berguguran ya. Kenapa tukang tanaman menggunakan media tanam sekam mentah? Ya karena mereka juga memikirkan sisi bisnis. Jadi kalau untuk sekam mentahnya dibakar dulu, tentunya itu akan membuang energi atau tenaga para penjual. Jadi ya lebih baik ya cari yang instan aja ya. Mereka berpikirnya seperti itu. Tapi kalau kita sebagai penghobi tanaman tentunya berharap agar tanaman kita bisa awet bertahun-tahun. Ini dia. Nah, kita ketuk-ketukan perlahan ya. Ingat jangan sampai akarnya putus, karena kalau putus biasanya dia akan mengalami layu sementara bahkan sampai kematian tanaman. Jadi sehati-hati mungkin. Nah, ini cukup sampai di sini aja. Ini kita bisa mendapatkan dari akarnya sebesar ini. Media tanam yang sudah mengikatnya ini tidak bisa kita kurangin lagi, takutnya nanti akarnya putus. Nah, kalau udah seperti ini kita kurangin dari media tanam awal, kita masukkan ke media tanam yang baru, yaitu campuran media tanam dari sekam bakar, lalu ada kompos, kohe, dan tanah. Kita masukkan ya. Nah, ini kalau udah masukkan kita tutup dipadatkan, oke? Nah, ini dia guys, udah saya padatkan ya. Jadi tidak, nanti kalau pas disiram itu tidak miring-miring dia tanamannya. Nah, bagus kan? Nah, apalagi kalau menggunakan pot yang warnanya putih, dia akan lebih kelihatan elegan lagi, lebih bagus lagi. Ini nanti kalau udah besar, udah rimbun, udah agak tinggi ya, itu bisa melakukan pemangkasan di sekitar-sekitarnya. Tujuannya agar nilai estetiknya lebih bagus lagi atau lebih indah lagi. Juga untuk agar cepat rimbun. Nanti kalau dipotong samping-sampingnya ini diratakan, itu akan cepat keluar dahan-dahan baru atau tunas-tunas baru. Nanti dia akan semakin rimbun dan bagus. Oke ya. Tapi itu nanti ini karena ini masih kecil, jadi kita perlu sekarang ini masih butuh ekstra ya perawatan agar mendapatkan tanaman yang lebih tinggi dan lebih besar lagi. Oke. Nah, perawatannya seperti apa? Ini dia, saya sudah siapkan. Nah, ini saya sudah punya pupuknya. Ini adalah pupuk NPK 1616 yang saya punya adalah merek Pak Tani. Terserah teman-teman mau menggunakan merek Pak Tani, Yaramila, Mutiara, dan lain sebagainya ya, bebas. NPK 1616 ini diberikan berapa kali? Yaitu 2 minggu sekali dengan dosis 3 liter air dicampur dengan 1 sendok makan, dilarutkan, kemudian disiramkan ke perakaran, daerah perakaran sininya ya, jangan kena daunnya, karena ini adalah untuk pupuk tabur atau pupuk siram. Nah, jadi 2 minggu sekali. Lalu ini ada Gandasil D, pupuk semprot ya. Ini bisa dicampur dengan fungisida Ziflo, yaitu 1/3 sendok makan Ziflo dicampur dengan 1/3 Gandasil D, dilarutkan ke air 1 liter, kemudian diaduk, dilarutkan, dan disemprotkan ke daun-daunnya ya. Itu berapa kali? Bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali, terserah. Kalau untuk mendapatkan perawatan ekstra agar tidak gampang terserang penyakit jamur, bisa disemprotkan seminggu sekali. Tapi kalau tanaman selalu sehat, kira-kira dia selalu subur, ya disemprotkan 2 minggu sekali nggak apa-apa. Jadi tergantung ini ya kondisi tanaman, karena tanaman cemara ini tidak terlalu susah kok untuk merawatnya. Yang penting kita harus selalu perhatikan jangan sampai terkena penyakit jamur. Karena penyakit jamur yang menyerangnya biasanya apa? Dari busuk batang, biasanya itu dia akan mengalami bercak-bercak dari ujung-ujung tanamannya ini ya, dari dahan-dahannya ini ujungnya mengering.
lama-lama dia akan mengering merembet sampai ke semuanya, misalnya bagian kanan atau bagian kiri. Itu biasa yang menyerang pada tanaman cemara apapun. Jadi teknik penanaman cemara perak ini sama ya dengan teknik penanaman cemara udang, cemara yang lain-lainnya, sama. Jadi untuk penyiraman air biasanya bisa 1 hari sekali, lalu ditaruh di tempat full sun, boleh full sun dari pagi sampai sore terkena sinar matahari, ataupun dari pagi sampai siang. Yang penting media tanamnya selalu dijaga jangan sampai keringan, yaitu disiram selama sehari sekali dengan air biasa. Lalu jangan lupa pupuk organiknya, pupuk organik disiramkan 5 hari sekali ya. Cara pembuatannya ada di video saya yang lain. Pokoknya cari aja video saya di playlist tanaman yang berjudul cara membuat pupuk organik yang mengandung nitrogen. Situ ada teknis detailnya ada ya, campurannya apa aja. Jadi gitu aja ya cara menanam dari ini tanaman cemara perak. Bagus sekali bukan? Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi setiap video-video saya yang baru, agar mendapat tips-tips cara penanaman tanaman hias di rumah. Karena cuma di channel saya yang bisa memberikan informasi yang detail dan jelas, bukan hanya cara menanam tapi juga perawatannya seperti apa. Oke guys, jangan lupa. Halo guys, saya punya kabar baik untuk teman-teman para pecinta tanaman di rumah. Saya sekarang udah buka toko pertanian secara online loh, yaitu di Zambroni Florist. Di toko pertanian saya ini menjual berbagai macam pot, mulai dari berbagai ukuran dan jenisnya. Lalu juga ada berbagai macam pupuk seperti pupuk NPK dengan berbagai merek, KCL, TSP, Degastar, Urea, Merauke, E4, pupuk organik cair dan lain sebagainya. Lalu ada juga insektisida, herbisida, fungisida, media tanam yang saya pakai sampai dengan tanaman hidup seperti tanaman hias, anggrek, mawar, melati dan sebagainya. Lalu juga ada tanaman buah seperti berbagai jenis dari mangga, jeruk, jambu, kelengkeng dan sebagainya. Semua itu bisa didapatkan melalui pemesanan di nomor WA berikut ini ya, ataupun ada di deskripsi channel saya. Konsultasinya gratis. Semua barang yang saya jual itu adalah barang-barang berkualitas tinggi dan terbaik. Jangan lupa pesan sekarang ya guys. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, maka di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.